Sedangkan untuk yang kontaktor 14 dan 13 yang tadinya normally open jadi close, ini tertutup, sehingga kontaktor ini akan on terus ya, namun timernya off. Nah, ini keuntungannya, jadi timernya hanya sebagai trigger saja ya. Jadi setelah kontaktornya on, maka timernya akan off, sehingga timernya ini bisa lebih awet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat datang kembali di channel saya. Bila pada 4 video sebelumnya kita sudah membahas prinsip dan cara kerja timer, dan juga prinsip dan cara kerja dari kontaktor dan wiringnya secara sederhana ya. Nah, pada video kelima kali ini kita akan merakit atau menggabungkan antara timer dengan kontaktor dengan tujuan untuk mendelay dari keluarnya dari listrik dari stabilizer ke instalasi rumah ya. Nah, pertanyaan kenapa mesti di delay? Pada video pertama sudah saya infokan bahwa untuk tegangan di daerah saya ini terkadang drop sampai 125 volt ya, dimana saat drop stabilizer take off karena under voltage. Untuk wiring yang akan kita praktekkan ada seperti ini. Ini in berasal dari stabilizer ya. Ini out ini nanti ke ATS ya, gabungan antara PLN dengan PLTS. Oke, langsung saja kita praktekkan untuk wiringnya. Agar lebih mudah kita masukkan ke dindel ya. Oke, yang pertama ini dari in, kita nanti akan menggunakan ini ya untuk sebagai in dan outnya di L ya. Jadi in nanti rencana di T1 dan T3. Nah, untuk T3 nanti keluar di L3 ya. Jadi ini nanti untuk memutus aliran listriknya. Oke, kemudian ini dari T3 yang ketiga masuk ke A2. Jadi kita paralel ya, A2 sini. Oke, dari T3 ke A2 sudah masuk. Kemudian dari A2 kita masukkan ke timer nomor 7 ya, timer nomor 7. Oke, dari A2 ke pin timer 7 sudah. Sekarang untuk fasanya ya, torennya masuk ke T1, kemudian masuk ke 14 ini ya. Oke, kita jumper dulu untuk T1 ke 14. Oke, udah tersambung dari T1 ke 14. Selanjutnya 14 ke 8 timer ya, atau bisa digunakan 13 bisa. Jadi yang ini ke 8 atau ke 1. Nah, ini saya gunakan 8 ya.
pin ke 8. Oke, kita jumper dulu untuk ke dari 14 ke 8. Oke, udah kita sambung ya kan, ini dari 14 ke 8. Selanjutnya ini dari 6 ke A1 ya, 6 sini ke A1. A1 itu di sebelah sini ya, A1 dari 6 ke A1. Nah, ini udah kita sambungkan dari 6 ke A1. Kemudian dari A1 ke 13 kita jumper ya, dari A1 ke 13. Jadi A1 13 kita jumper. Oke, ini A1 dengan 13 sudah kita jumper. Kemudian dari 21 22, kemudian ini dari 8 ke 21 ya, jadi dari 8 sini ke 21 di sini ya, dari 8 ke 21. Oke, kita sambungan dulu. Oke, ini udah kita sambung dari 8 ke 21 ya, 21 sini. Nah, kemudian keluarnya 22 dia masuknya ke timer nomor 2 sini ya, dari 22 masuk ke 2 di timer. Oke, kita gabungkan dulu. Nah, sudah terhubung untuk kontaktor 22 dengan timer nomor 2 ya. Oke, ini kita sambung semua, dan nanti kita tinggal outnya di sini di L3 dan L1. Oke, kita pasang dulu. Nah, ini udah kita sambungkan ya. Di sini saya gunakan sebuah lampu sebagai nanti untuk menguji ya. Nah, sebelum kita alirkan listrik, kita cek dulu untuk wiringnya ya. Yang pertama ini masuk di T3, keluar di L3 sana ya, keluar di L3, kemudian T1 keluar di L1, kemudian dari T3 dia tersambung dengan A2 sini ya, A2 tersambung dengan 7 di timer. Oke, kemudian untuk fasanya dari T1 tersambung dengan 14, T1 ini tercampur dengan 14 ya, kemudian tersambung dengan timer kaki 8. Oke, timer di kaki 8 ya, kemudian tersambung juga dengan kontaktor untuk 21, dari 8 nyambung ke 21 di sini ya, 21 terhubung. Oke, kemudian untuk 14 dia keluar di 13 tersambung dengan A1, keluar di 13 tersambung dengan A1. Kemudian untuk kaki 6 tersambung juga dengan A1 di sini, kaki 6 masuk ke A1. Kemudian untuk 22 dengan 2 ya di timer ya, 22 keluar sini 22, kemudian ke timer kaki 2. Oke, sudah kita periksa ya. Nah,
prinsip kerjanya adalah seperti ini. Nah, ini kontak arus masuk ke kontaktor listrik ya, listrik masuk ke kontaktor. Ini yang normally open ya, T1 dengan L1, T3 L3 ini. Jadi saat ini masih terputus ya, jadi belum dialirin listrik. Nah, kemudian untuk alirannya masuk ke timer sini ya, sebagai penggerak nanti kontaktornya masuk ke kaki 7 di sini untuk netralnya, sedangkan untuk line atau fasanya dia di kaki 2. Nah, ini belum bisa bekerja selama nanti settingannya beberapa detik ya, tergantung settingannya. Nah, setelah beberapa detik maka yang dari arus dari kaki 8 akan masuk ke kaki 6 ya. Ini sementara masih normally open. Nah, setelah berapa detik maka kaki 8 akan keluar di kaki 6 sini, masuk dari kaki 6 kemudian ke A1. Oke, A1 sini yang menggerakkan coil ya, sehingga ini aktif, sehingga NC ini akan jadi NO open ya, kaki 22 di sini. Karena open maka timernya jadi off, sedangkan untuk yang kontaktor 14 dan 13 yang tadinya normally open jadi close, yang tertutup, sehingga kontaktor ini akan on terus ya, namun timernya off. Nah, ini keuntungannya, jadi timernya hanya sebagai trigger saja ya. Jadi setelah kontaktornya on maka timernya akan off, sehingga timernya ini bisa lebih awet ya, dengan tujuan demikian. Jadi penguncinya adalah kaki 14 dan 13 ya pada kontaktor. Nah, setelah ini on maka L1 dengan T1 akan terhubung, T3 dengan L3 terhubung, sehingga listrik keluar sini ya, masuk dari 3 keluar L3, masuk dari T1 keluar di L1 sini, maka lampu akan menyala. Demikian kita pasang untuk timernya. Nah, ini udah kita sambungkan dengan listrik dari PLN ya, namun ini masih off. Oke, coba kita on kan. Ini kita setting di mode A ya, mode A 6 detik ya, 6 detik. Oke, kita coba. Nah, on, begitu on di sini off ya, di sini off. Kita coba lagi. Nah, kita geser untuk mengetahui arus di sini. Kita zoom biar nanti kelihatan ya. Ini yang terhubung dengan kaki dan 2. Kita lihat arusnya sini. Nah, menyala ya, menyala di kaki 2. Begitu lampu on ya, maka langsung terputus. Oke, kita coba lagi. Nah, sudah menyala untuk taspennya. Nah, setelah lampu on, ini langsung timernya off.
karena arus di sini yang tadinya close jadi open ya, jadi terputus. Yang jadi ini open jadi close, menghidupkan kontaktor ini ya. Sedangkan NC di sini fungsinya adalah untuk memutus arus ke timer. Jadi timer ini hanya sebagai trigger aja. Nah, ini dia off, ini on terus ya. Jadi ini tidak harus bekerja terus menerus. Jadi ya, ini intinya adalah dikunci di 1314 ya untuk kontaktornya. Coba lagi. Oke, nyala. Sudah di bawah. Oke, begitu 6 detik kontaktor on, ini langsung off ya. Jadi ini diharapkan untuk timernya lebih awet. Oke, ini udah kita tes ya. Jadi nanti rencana ini inputnya adalah output dari stabilizer ya. Kemudian untuk outnya di sana itu nanti ke instalasi rumah. Nah, ini bertujuan bila voltasenya dari PLN drop sampai 125 yang pernah kejadian ya, beberapa kali kejadian, sehingga ATS PLT saya itu langsung bunyi-bunyi ya kontaktornya, karena aliran listrik dari stabilizer itu on off terus. Nah, dengan timer ini tujuan untuk mendelay seandainya ada kenaikan begitu cepat, tidak langsung menyalakan ATS ya, kontaktor ATS, sehingga tidak terjadi arus yang putus nyambungnya aliran listriknya, sehingga untuk ATS nya bisa lebih awet juga. Oke, nanti kita akan sambungkan ke stabilizernya. Nah sobat, jadi nanti kita akan pasangkan di belakang sini ya, belakang sini setelah output dari stabilizer. Ini stabilizernya udah kita off kan dari PLN nya. Oke, nah saatnya nanti kita pasang di sini ya, di sini nanti kabel out dari stabilizer kita sambungkan ke kontaktornya, outnya. Nah sobat, ini sudah kita pasang. Jadi ini asa dari stabilizer ini ya, masuk sini, ini netralnya. Kemudian di belakang adalah output yang menuju ke instalasi rumah. Jadi saat nanti di sini voltasenya lag voltage ya, karena di sini terkadang atau mungkin bisa dikatakan sering tuh voltasenya sampai 125 volt dari PLN. Jadi di sini langsung lag voltage ya. Nah, di saat lag voltage di sini otomatis ini stabilizer protect off ya, protect off. Kemudian saat naik di 26 atau 27 dia on lagi. Nah, terkadang hal tersebut itu sering terjadi berulang dan cepat ya, jadi 25 26 25 26. Jadi ini on off terus. Nah, ATS saya di bawah itu kontaktor semacam ini, jadi bunyi terus ya, jadi juga on off terus. Nah, untuk melindungi hal tersebut, maka di sini ini saya pasang timer di sini. Jadi di saat sini ada kenaikan yang begitu cepat, ini tidak langsung masuk ke instalasi rumah, tidak masuk ke ATS ya. Jadi untuk menghindari kerusakan pada ATS dan tentunya pada perangkat rumah ya. Sobat, demikian untuk pemasangan. Yang terlebih dahulu kita bahas prinsip cara kerja dari timer berdasarkan mode dan wiringnya, kemudian prinsip dan cara kerja dari kontaktor beserta contoh wiringnya. Nah, sini udah kita satukan. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.